Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Subhanallah, hari begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita berada di bulan Syawal, baru keluar dari bulan Ramadan, dan ternyata Syawal sudah meninggalkan kita. Jikalau kita tidak mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menyibukkan diri kita adalah kemaksiatan. Dan kita tahu subhanallah bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui, kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada diri kita masing-masing, dan kita semuanya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, banyak di antara kita semuanya, kata Rasulullah SAW, yang melalaikan yang namanya waktu luang. Beliau sampai mewanti-wanti kepada umatnya, kata beliau, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat. Subhanallah, dengan nikmat sehat itulah sebenarnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat kita bisa melakukan ibadah saum. Dengan nikmat sehat kita bisa baca Al-Qur'an. Dengan nikmat sehat kita bisa sujud. Subhanallah. Dan yang kedua adalah waktu. Banyak orang-orang yang terkadang menghabiskan waktunya hanya duduk di tempat, dan dia mager ya, hanya scroll sana, scroll sini. Mereka mengira bahwa waktu yang mereka habiskan itu tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kelak yang namanya waktu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang-orang terjebak di dalam waktu luang ini. Subhanallah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita perhatikan ya waktu kita, terutama ketika kita berada di sebuah bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita lihat Dzulqa'dah ya, itu adalah bulan yang mana kalau kita kembali ke kamus besar bahasa Arab yang namanya Dzulqa'dah, Dzul itu artinya adalah yang memiliki, dan Al-Qa'dah itu artinya adalah tempat yang diduduki. Dan bulan Dzulqa'dah ini dulu kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu kala, mereka tidak bepergian atau tidak melakukan perjalanan yang jauh. Mereka itu duduk di tempat. Nah, itu Dzulqa'dah. Jadi maksudnya adalah mereka, orang-orang Arab zaman dahulu, kalau bulan Dzulqa'dah itu mereka berhenti dari perjalanan jauh ataupun dari peperangan. Dan subhanallah, masyarakat Arab zaman dahulu teman-teman, mereka tuh paham untuk menghormati bulan-bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Di subhanallah, biasanya kebiasaan orang-orang Mekah zaman dahulu itu kan mereka hobinya berdagang ya, dan perdagangan mereka itu sudah lalu lalang teman-teman, nggak hanya berdagang di dalam kota atau di tempat-tempat tinggal mereka, tapi mereka berdagangnya sudah lintas negara. Itu kebiasaan mereka, dan ini tertuang di dalam surah Al-Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya, jadi mereka itu rihlah, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan ke Syam, perjalanan ke Yaman. Tiap bulan mereka lakukan, kecuali di bulan Dzulqa'dah mereka berdagang hanya ada di sekitaran Mekah. Di bulan Dzulqa'dah ini memang spesial di hadapan masyarakat Arab, karena di bulan ini mereka tidak bepergian dan hanya berdagang di sekitar Mekah. Mereka tidak bisa berlepas dari yang namanya berdagang. Dan di antara mereka juga teman-teman, di bulan Dzulqa'dah ini ada yang melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Bahkan keluarganya Rasulullah SAW, keluarga besarnya itu terkenal sebagai kabilah yang sangat suka memberi makan kepada orang-orang yang berhaji kala itu ya, subhanallah. Bahkan di bulan Dzulqa'dah teman-teman, ada beberapa pasar yang terletak tidak jauh dari kota Mekah, itu yang memang sengaja dibuka oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Ada mereka kalau yang terkenal namanya Pasar Ukaz. Jadi Pasar Ukaz ini biasanya digelar oleh masyarakat Arab dimulai dari hari pertama di bulan Dzulqa'dah. Dan mereka juga menggelar pasar-pasar lainnya. Jadi mereka tuh senang kalau bulan Dzulqa'dah ini berdagang, tapi tidak jauh-jauh berdagangnya. Ya, hanya ada di sekitaran kota Mekah. Baik, kemudian subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah,
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semuanya dalam 1 tahun itu 12 bulan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah agungkan. Nanti teman-teman bisa dibuka ya surah At-Taubah ayat 36 ya, tantangan challenge hari ini belajar surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah, inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahra, ada 12 bulan. Lihat angka ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tuh ada bilangan ya. Lihat 12, berarti ada ya, Masya Allah. Dan dalam ketetapan Allah di waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antaranya arba'ah. Lihat disebutkan juga angka. Ada 4 bulan haram, bulan yang Allah agungkan, dan disitulah ya ketetapan agama yang lurus. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita semuanya fala tadhlimu, dan janganlah kita semuanya menganiaya diri kita dalam 4 bulan itu. Nah, 4 bulan yang dimaksud teman-teman adalah bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan penjelasan ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan 4 bulan haram yang ada di dalam surat Taubah. Kata beliau, az-zaman qad istadara kahiyati yawma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahra minha arba'atu hurum thalathun mutawaliyat. Kata Rasulullah SAW, ada 4 bulan haram dalam 1 tahun, 3 bulannya berturut-turut mutawaliyat. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Bulan ini kita hidup di dalam bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah. Ya, sepertinya teman-teman sudah tidak asing lagi. Bulan Dzulhijjah itu biasanya ada orang-orang berangkat haji, begitu kan ya? Kemudian setelah bulan Dzulhijjah nanti ada bulan Muharram. Nah, nanti bulan yang keempat yang Allah agungkan itu terpisah, yaitu Rajab. Yang mana Rajab itu adalah bulan ya antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, PR juga ya, challenge juga teman-teman, di samping kita belajar kembali surat Taubah ya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu surat Taubah ayat 36. Teman-teman juga belajar lagi bagi yang belum menghafal bulan-bulan Hijriyah, maka seharusnya kita tahu, karena itu adalah bulan-bulan kita sebagai umat Islam. Jangan sampai bulan-bulan Masehi kita hafal, Januari, Februari, Maret, April, Mei, hafal gitu ya. Tapi untuk bulan Islam atau bulan-bulan Hijriah kita tidak ingat, kita tidak hafal. Yuk mulai bismillah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghafalkan bulan-bulan Hijriah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Nah, setelah kita tahu bahwa yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab ya teman-teman, maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika Syekh Sa'di beliau menjelaskan dalam tafsir beliau Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ini bagus ya teman-teman, boleh teman-teman nanti buka kembali buku tafsir beliau. Kalau bahasa Arabnya yang kami punya ada 1 jilid, wallahu ta'ala alam kalau bahasa Indonesia ada berapa. Kata beliau ketika beliau menjelaskan tentang surah At-Taubah ini ayat 36, kata beliau yang dimaksud dengan 4 bulan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan dinamakan haram, ya kenapa dinamakan haram di 4 bulan itu? Kata Syekh Sa'di, karena bertambahnya kehormatan bulan-bulan tersebut dan pengharaman atau adanya larangan perang pada bulan-bulan tersebut. Jadi ada 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Syekh Sa'di, di situ bertambahnya kemuliaan dan adanya larangan untuk berperang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala teman-teman, ketika beliau menjelaskan atau menafsirkan surah At-Taubah ayat 36, kata beliau, dijadikan bulan-bulan haram itu 4, 3 secara berurutan dan 1 secara terpisah. Di antaranya adalah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka
1 bulan ya sebelum bulan haji yaitu Dzulqa'dah, mereka orang-orang Arab menghentikan peperangan. Dan di bulan Dzulhijjah mereka orang Arab biasanya melaksanakan ibadah haji dan sibuk melaksanakan ibadah haji. Nah, 1 bulan setelah bulan Dzulhijjah yaitu bulan Muharram, biasanya orang-orang yang telah berhaji mereka mulai pulang ke negerinya mereka. Yang mana yang namanya orang berhaji kan nggak hanya orang-orang yang berada di kota Mekah ya. Jadi kenapa kok mereka di 4 bulan ini yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu menghentikan peperangan, agar orang-orang yang baru beribadah haji di bulan Dzulhijjah kemudian pulang di bulan Muharram itu pulang dalam keadaan aman, dalam kondisi yang aman, tidak ada peperangan ya. Nah, ini menurut Ibnu Katsir. Dan kenapa Allah muliakan bulan Rajab? Di antaranya kata beliau adalah untuk menunaikan atau untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk ibadah umrah ya, ibadah umrah dan kembali lagi dalam kondisi aman ya, insyaallah. Teman-teman nanti bisa lihat lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Al-Qadhi Abu Ya'la teman-teman di dalam kitab beliau Zadul Masir ya, nanti teman-teman juga bisa lihat. Jadi kita hari ini dapat 3 kitab ya. Ada kitab Ibnu Katsir, ada kitab Taisirul Karimur Rahman, yaitu yang menulis adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan tafsir Zadul Masir, tafsir yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Kata beliau, kenapa dinamakan 4 bulan ini dengan bulan haram? Karena pada bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang untuk saling bunuh-membunuh. Jadi subhanallah, ini ditekankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang zaman dahulu itu teman-teman, kalau tahu misalnya berjumpa dengan seseorang yang pernah membunuh ayahnya atau anaknya atau saudara-saudara lainnya, ketika mereka berjumpa dengan pembunuhnya pada bulan haram ini, maka mereka tidak mengganggunya. Jadi saya ingat betul ya, ini tuh subhanallah, dulu waktu kami di Yaman, orang-orang Arab sana itu sangat fanatis gitu, fanatik ke kabilahnya, ke sukunya. Jadi kalau misalnya nih, kami waktu berangkat tahun 2004 ya, itu masih ada tuh di Yaman peperangan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Dan kalau sudah ada peperangan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, satu suku dengan suku lainnya, tuh kita para thalabul ilmi masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Nggak boleh sama guru kami, sama syekh kami untuk keluar, karena nanti mereka akan mengeluarkan senapan-senapan itu teman-teman, dak-dikduk ya, itu ya Allah, ke arah mana saja mereka mau. Maksudnya jadi yang dikhawatirkan oleh guru kami itu nanti barangkali ada yang nyasar pelurunya gitu. Dan itu ngeri banget ya, malam-malam hari kadang ada suara-suara peluru, suara-suara Masya Allah. Dan ini teman-teman, kalau misalnya mereka tuh tahu ada dari kabilah ini terbunuh gitu ya misalnya, maka kabilah yang lainnya yang satu fanatik dengannya ikut membela. Jadi perangnya jadi tambah besar ya. Ini ya Allah kebiasaan orang-orang Arabnya. Nah, setelah kita belajar apa yang telah disebutkan oleh para ahli tafsir ya, sebagaimana tadi Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan, dan sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Kemudian sekarang kita belajar teman-teman untuk mengetahui bahwa subhanallah ternyata di bulan Dzulqa'dah ini yang kita hidup di dalamnya, subhanallah, dan semestinya kita itu harus fokus memikirkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar bisa diberikan kekuatan untuk bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Dzulqa'dah ini. Karena subhanallah teman-teman, ternyata ketika kita beribadah di bulan Dzulqa'dah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal salih kita. Begitu pula ketika di bulan Dzulqa'dah ini kita melakukan dosa atau maksiat, maka Allah lipat gandakan juga dosanya. Ya subhanallah. Di bulan Dzulqa'dah ini teman-teman, ketika kita akan melakukan sebuah amal solih, tantangannya luar biasa ya. Masya Allah, challenge-nya tuh luar biasa. Karena pastinya berbeda antara bulan Dzulqa'dah dan Ramadan. Saya yakin teman-teman yang kemarin kita berjumpa dengan bulan Ramadan, itu kan kita kalau mau ibadah saum, Masya Allah ya, rasanya ringan, ya Allah ringankan. Karena semuanya puasa, semuanya saum. Mau salat tarawih, Masya Allah,
langkah kita itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pada salat tarawih mau baca Al-Qur'an, Masya Allah, langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana-mana ada yang namanya orang ngaji gitu, orang baca Al-Qur'an. Mau ibadah umrah di bulan Ramadan, itu subhanallah langkahnya diringankan. Banyak subhanallah kemarin Allah berikan ya pilihan kepada hamba-hambanya untuk bisa beribadah umrah di bulan Ramadan. Karena tentu ibadah umrah di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan sendiri, yaitu seperti haji bersama Nabi kita Muhammad SAW ya, Masya Allah. Nah, kalau di bulan Dzulqa'dah ini subhanallah, maka ketika teman-teman ingin melakukan berbagai macam amal salih, kita butuh sebuah tantangan. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, tidak ada yang berat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ringankan. Bahkan orang-orang bijak, orang-orang besar, para kaum salafus salih zaman dahulu kala, justru mereka itu memanfaatkan sebuah hal yang berat, sebuah kesulitan menjadi kesempatan emas ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita mengatakan ini kan di bulan Dzulqa'dah orang-orang nggak pada puasa, saya mau puasa rasanya berat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami memohon kepadamu, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat Engkau, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baik ibadah. Subhanallah, karena bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang memang Allah spesialkan di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan inilah saatnya teman-teman kita mengejar ketertinggalan kita di bulan Ramadan kemarin. Mungkin ada yang bulan Ramadan kemarin sibuk dengan dunianya, baru kemudian Allah berikan hidayah menyesali kenapa di bulan Ramadan kemarin tidak maksimal beribadahnya, menyesalinya di bulan Syawal. Maka saatnya kita buka lembaran baru ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Yuk kita bareng-bareng memohon kepada Allah, bukan hanya mengandalkan kemampuan kita. Kayaknya kita kuat nih untuk puasa, kayaknya kita kuat untuk baca Al-Quran, kayaknya kita kuat untuk misalnya bangun malam. Subhanallah, tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, la haula wala quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih lana sya'nina kullah wa la takilna ila nafsi tarfat ain. Ya, kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa walaupun hanya membaca satu ayat dari Al-Qur'anul Karim. Kalau pertolongan itu bukan datang dari Allah untuk kita semuanya, maka kita tidak akan bisa walaupun salat 1 rakaat saja. Ya, jadi minta perbanyak berdoa di bulan Dzulhijjah ini teman-teman, karena sesungguhnya doa kita itu adalah ibadah. Dan di antara yang bisa kita lakukan juga teman-teman di bulan Dzulqa'dah ini ya, selain memperbanyak berdoa, maka perbanyak ibadah shaum, ibadah puasa. Karena subhanallah, para generasi awal seperti Abdullah bin Umar, beliau itu adalah seorang hamba Allah yang sangat-sangat cerdas ya, seorang hamba Allah yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ayahnya Umar bin Khattab. Beliau di bulan Dzulqa'dah ini banyak ya, melakukan ibadah shaum sunnah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga sama. Di bulan Dzulqa'dah beliau bahkan menjadikan favorit amal solih beliau adalah ibadah shaum sunnah, ibadah puasa sunnah. Teman-teman bisa mengisi dengan puasa Senin Kamis misalnya, teman-teman bisa mengisi dengan puasa Ayyamul Bid misalnya, atau teman-teman bisa juga misalnya mengisi dengan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak ya. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya ibadah puasa ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kuatkan badan kita untuk beribadah puasa, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Jadi benar-benar dari malam itu sudah di-manage, sudah benar-benar niatnya sudah dibulatkan, ya Allah saya besok mau puasa, bangunkan sahur gitu ya. Dan sahur itu nggak harus banyak, yang penting kita kejar kebarokahan di waktu sahurnya ya, karena kata Rasulullah SAW, yang namanya sahur itu tasaharu ya fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam ibadah sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan di situ ya, Masya Allah. Yuk bismillah kita niatkan, kita minta tolong kepada Allah bahwa di bulan Dzulqa'dah ini kita memperbanyak ibadah puasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah puasa sunnah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW telah
paparkan, dan semoga Allah menerima semua amal solih kita. Apa yang bisa kita lakukan juga teman-teman di bulan Dzulqa'dah ini? Yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwa yang namanya bulan Dzulqa'dah ini dilipat gandakan pahalanya adalah banyak-banyak duduk di majlis ilmu. Karena ketika kita banyak-banyak duduk di majlis ilmu, banyak-banyak belajar ilmu agama, akhirnya kita tahu, oh ternyata bulan Dzulqa'dah ini bulan yang spesial. Oh ternyata di bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Maka kita termotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Beda kalau orang nggak duduk di majlis ilmu, maka Allah tidak beritahu kepadanya bahwa ada satu bulan ya yang nanti kita sekarang temui, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan ada nanti bulan-bulan berikutnya yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram adalah bulan-bulan yang Allah muliakan, dan di situ ada peluang emas untuk memperbanyak amal soleh. Ya subhanallah. Dengan ilmu teman-teman, maka Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan terima semua amal ibadah kita. Banyak minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah capek untuk kita berdoa, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ketika duduk di majlis ilmu teman-teman, niatkan di dalam hati kita masing-masing bahwa apa yang kita cari itu akan kita amalkan. Bukan hanya ilmu untuk dijadikan sebagai hiasan-hiasan semata. Bukan kita menuntut ilmu itu karena pengen dilihat oleh orang lain kita sebagai seorang penuntut ilmu, bukan, tapi dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, dalam rangka agar dimudahkan jalannya menuju surganya Allah, dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita masing-masing. Itu niat ketika kita duduk di majlis ilmu, ya Masya Allah. Dan pastinya ketika seseorang duduk di majlis ilmu, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, ya Masya Allah. Begitu mulianya orang-orang yang Allah berikan taufik untuk duduk di majlis ilmu. Dan amal soleh apa yang bisa kita lakukan teman-teman ya di bulan Dzulqa'dah ini? Jadilah istri-istri yang salihah. Karena ternyata kita sebagai wanita itu surganya tidak jauh-jauh ya, di rumah melayani suami dengan penuh keikhlasan, melayani anak-anak, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan kita di bulan Dzulqa'dah juga bisa beribadah umrah ya, karena memang Masya Allah bulan Dzulqa'dah ini spesial, adalah bulan di mana Rasulullah SAW beliau melaksanakan ibadah umrah. Jadi Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa beliau Rasulullah SAW itu umrah dalam seumur hidup ya 4 kali saja. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Dan beliau laksanakan semuanya di bulan Dzulqa'dah kecuali illallati ma hajjatihi ya. Kecuali umrah yang dilakukan bersama hajinya. Di semuanya beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang beliau lakukan berbarengan dengan ibadah haji beliau. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, maka pergilah laksanakan ibadah umrah. Jangan sayang-sayang kalau mau melaksanakan ibadah umrah teman-teman. Sayang, uangnya mending dipakai untuk yang lainnya. Sayang, mending uangnya untuk beli ini, beli itu, nanti nggak jadi umrah. Kalau memang ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah dan Allah mampukan kita, bismillah pergi. Nggak usah khawatir nanti bagaimana Allah yang akan mencukupkan. Dan subhanallah, kita percaya, kita yakin bahwa Rasulullah SAW mengatakan yang namanya ibadah umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Dan ini janji dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk beribadah umrah. Jangan kecilkan cita-cita kita karena sesuatu yang ada dalam diri kita. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan, Ustazah, bagaimana kita mau umrah? Uang aja saat ini belum ada. Kita minta kepada Allah. Allah yang akan kasih. Allah yang akan meluaskan rizki kita. Allah yang akan memberikan kepada kita rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Terus minta kepada Allah, berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk bisa beribadah umrah. Ya, amin. Allahumma amin. Dan amal soleh yang bisa kita lakukan teman-teman di bulan Dzulqa'dah ini adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara amalan yang ringan ya. Bagi emak-emak nih, kayak kita kalau kita mau duduk di majlis ilmu setiap saat kan juga terkadang terkendala ya dengan kesibukan emak-emak misalnya. Maka subhanallah, ketika kita beberes rumah, kita bisa lisan kita berzikir ya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau kita bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau misalnya teman-teman bisa juga membaca Al-Qur'an ya sebanyak-banyaknya di bulan Dzulqa'dah ini, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan mentadabburinya. Masya Allah, ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Dzulqa'dah ini teman-teman,
adalah bulan di mana kita dilarang untuk mendolimi diri kita masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi dalam surat Taubah 36. Maka di antara bentuk kedoliman adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk diri saya dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan lisan kita, karena banyak dosa-dosa wanita itu yang berawal dari lisan. Hati-hati ketika akan berbicara, pikir baik-baik apakah ketika kita berbicara itu bermanfaat atau justru akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Dzulqa'dah ini kita mulai lagi mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya ada dua pilihan, berkata-kata yang baik atau diam. Ya, subhanallah. Dan yang namanya lisan ya, kita sudah membahasnya di hari Kamis, insyaallah kita akan bahas kembali tentang penyakit-penyakit lisan itu sangat banyak ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita agar tidak terjerembab di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan rasa cinta dengan iman dan kebencian terhadap kemaksiatan ya. Kita berdoa dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, habib ilainal iman, jadikanlah iman itu sebagai bagian dari apa-apa yang kita cintai, dan jadikanlah keimanan itu wa zayyinhu fi qulubina, jadikanlah keimanan itu hiasan bagi hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq, jadikanlah kami itu membenci kepada kekafiran, kepada kefasikan, wal isyan, dan juga kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau beri ar-rasyid. Allah beri petunjuk, karena petunjuknya Allah itu kita butuhkan dalam setiap saat. Taufiknya Allah Subhanahu wa taala itu kita butuhkan setiap saat. Jangan lupa juga kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyak doa itu di bulan Dzulqa'dah ya teman-teman. Semoga lisan-lisan ini Allah tunjukkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berzikir. Dan jangan lupa juga ya, saya lupa tadi, perhatikan sekitar kita ya. Apabila misalnya ada yang membutuhkan makan, kita berikan. Ada yang membutuhkan pakaian, kita berikan ya. Masya Allah, semoga kita bisa belajar bareng lagi dan kita praktekkan langsung di bulan Dzulqa'dah ini. Amin, Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Jika ada kebenaran, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.